Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Qad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Baiklah, masuk acara inti kita. Mari sama-sama kita mendengarkan pengajian atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Irfan Tanjung MA. Kepada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah satu-satunya harapan kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Jannatul Mukmin, mukminin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita diizinkan Allah ketemu dalam kajian ta'lim kita. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita bersama hendaknya. Terang Bu? Baik. Kalau ada yang kau tanya boleh Bu. Yang kadang-kadang kan aduh nan kali tanya tapi tidak dikasih kesempatan bawa sebulan bertanya aduh. Hadirin kaum muslimin, kemudian sebelumnya ana mohon maaf mungkin tidak sholat isya kita bareng di sini karena ada kajian takziah arah ke UPI di sono. Jadi mohon izin sebelum isya. Berlandaskan kajian kita pada malam hari ini Al-Quran, yaitunya surah Al-Fat atau Al-Fatah, surah yang ke-48 ayat yang ke-39, ayat yang ke-29. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mana tahu kalau ada yang akan melihat referensinya boleh. Surah Al-Fat itu artinya kemenangan.
Kalau dia ingin bagi anak cucu boleh. Alfat Zumar, kemenangan bersama. Ayah menang, mama menang, kakek menang, nenek kasadolah dalam keluarga itu menang bersama dalam ridho Allah. Gitu. Hadirin kaum muslimin, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Jadi orang-orang atau hamba Allah yang diakui oleh Rasul sebagai pengikut, sebagai umat dari Rasul, yang pertama sekali adalah karakternya, ciri-cirinya asyidda'u 'alal kufar, bersikap keras, tegas, bersawa disiplin. Nah gitu. Iyo indah, jangan dalam iyo indah. Kalau dalam iyo indah namanya itu. Oh iyo indah ya. Tuh munafik namanya itu. Kalau dalam kajian ilmu tauhid ada munafik i'tiqad, lain di mulut, lain di hati. Nyola Islam juga, tapi dia tidak setuju dengan ajaran Islam itu doh. Contoh kayak gitulah. Gitu. Asyiddah walal kufar. Kufur, kafir itu sama ya sama dengan tuh. Jangan alergi pula dengan bahasa kafir itu. Karim itu mah enggak, kasar tuh enggak. Dalam Al-Quran ada. Cocok. Jadi bersikap keras, tegas terhadap kekufuran, baik orangnya ataupun ajarannya, yang di atas seluruhnya sandaran adalah aturan Allah dan Rasul. Tidak boleh luar daripada itu. Jadi umat Islam itu punya prinsip. Sudah ada aturannya, nggak boleh mencampur-campur adukan, itu nggak boleh. Semua agama sama. Contoh. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Kata siapa semua agama itu sama? Semua agama sama di mata Tuhan. Tuhan yang mana? Dalam Islam, Tuhan itu Allah, Rabbul Alamin. Kalau dalam kajian tauhid, Tuhan itu kan tidak ada sebenarnya dong. La ilaha illallah. Tapi ada kata-kata Rabbi, Rabbu, Rabbi, Rabbukum, Tuhanku. Nah, Tuhan di dalam Islam itu makasihnya Allah. Nah, kalau dalam pandangan Allah, agama itu jelas tidak sama. Kata siapa sama? Itu kan prinsip itu. Tidak boleh menyamakan. Jangan membuat umat itu bingung. Apalagi kalau kita sebagai pemegang kekuasaan, sebagai pejabat, bahas kalau mengayomi rakyat, mengayomi masyarakat, sebab pemikiran itu meluruskan. Jangan membuat kacau. Jangan membuat gaduh. Ini penting. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin umat Islam perlu juga kita hati-hati dan waspada terhadap pemikiran-pemikiran plural, liberal, semua itu akan menyamakan semuanya. Tidak boleh. Dalam Islam itu sudah ada rambu-rambunya. Iyo indah, jangan dalam iyo indah. Dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan. Dalam akidah, dalam ibadah, di dalam tauhid, dalam beragama, tidak boleh campur aduk. Kalau boleh campur aduk, Rasulullah akan membuat pertama dulu, baru diikuti oleh umat. Ternyata enggak. Surah Al-Kafirun kan jelas itu bahasanya. Qul ya ayyuhal kafirun.
Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. Jangan takut pula dengan kata-kata kafir itu. Kafir itu kafara, artinya menutup. Yang menutup kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah dan diterima. Udah jelas benar, benar yang awak sampaikan, tidak dia terima dong. Kufur dia, iya. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu kan prinsip tuh. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Jaleh, ya Nenda. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu pun tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Dikunci dari Allah, lakum dinukum waliyadin. Bajale-jale hitam putih. Itu TV orang dulu tuh. TV orang ini kan ada warna ini. Dulu hitam putih. Penting kita. Prinsip. Tolong sekali lagi umat Islam di seluruh penjuru dunia, karena kita masuk YouTube, jangan kita terpancing oleh pemikiran-pemikiran yang akan mengotak-atik agama, akidah, tauhid kita. Boleh. Punya prinsip. Teguh. Innal ladina qalu rabbuna Allah. Terang aku. Karehana. Suara saya karehana tu. Apa ming rencana. Kalaulah qalu rabbuna Allah, la mengisian Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu. Istiqamah. Jangan goyah. Penting itu. Jadi kalau masalah agama yang diotak-atik, akidah, tauhid yang dipermainkan, itu nggak ada cerita lagi. Rasulullah cabut pedang. Kenapa terjadi peperangan di zaman Rasul? Masalah pribadi tidak, masalah keluarga tidak. Itu sudah berkaitan dengan agama, tauhid, akidah. Perang Badar, perang Tabuk, baca sejarah perang-perang yang terjadi itu. Kalau masalah kepribadian, Rasulullah itu dilantiang sampai berdarah. Aduh, juru penolong datang Jibril nolong. Ya Muhammad, di balian bukit itu. Enggak usah. Dia belum tahu. Coba bayangkan itu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan akidah agama, mohon sekali lagi tolong jangan diganggu. Ini dalam rangka, itu kan toleransi. Hadirin, toleransi beragama itu bukan seperti itu. Itu namanya mencampur adukan agama. Toleransi agama itu biarkan dia dalam agamanya, kita dalam agama kita. Kita jangan mengganggu dia, kita tidak boleh diganggu. Toleransi, baca di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu. Seperti apa definisi toleransi itu? Tidak mengganggu orang. Apakah marah kita dia menyatakan Tuhan itu lebih dari satu? Tidak. Dalam Islam Tuhan itu kan satu, Allah. Berawak, enggak ada berawak. Tapi kalau sudah masuk arena dalam, itu jangan diganggu. Kafah. Jadi punya prinsip. Asyiddah walal kufar. Pola pikir, ide, gagasan, cara pandang, kalau itu kufur bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, tidak boleh dipakai. Tidak boleh. Udah kebatanya aku boleh. Itu satu. Jadi prinsip umat Rasul itu adalah punya sikap keras, tegas terhadap kekufuran. Apalagi dari pola-pola pikir sekarang, anak-anak muda, para generasi-generasi, bentar lagi akan datang Desember, mengucapkan selamat kepada agama-agama lain, tidak boleh.
Itu dalilnya tadi itu. Al-kafirun, banyak dalil yang lain yang menjelaskan. Siapa yang melarang? Allah. Kalau mengakui kita, kalau ikut lewat satu, itu kan main WE, sebenarnya kan? Toleransi lewat WE gitu kan, lewat Facebook, Instagram, macam-macam lah gitu kan. Itu bukan toleransi. Kalau kita ikut secara tidak langsung mengakui, itu namanya syirik i'tiqad. Lain di mulut, lain di hati tadi itu. Oh, ada peluru indah. Ya tidak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tolong sekali lagi, mari kita jaga iman kita, akidah kita, tauhid kita, jangan sampai goyah. Biarkan masa berganti, akidah jangan sampai mati. Silakan zaman berubah, agama awak jangan sampai goyah. Itu kan wasiat Kiai Jainuddin MZ itu kayak gitu. Modea saja kehidupan awak jangan sampai akidah awak itu tergadaikan. Balik masalahnya, berkepanjangan, nikmatnya sesaat aja di dunia. Hadirin kaum muslimin, jadi asyiddah walal kufar. Satu. Yang kedua yaitunya ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama. Jadi dalam Islam itu toleransi itu punya kasih sayang. Ada tetangga awak yang non muslim, ndak seakidah Jawa, ndak seagama Jawa do. Nyo tetangga awak perlu kasih sayang perlu. Sakinya calia. Lah 3 hari ndak makan, agi bare. Kalau makan bare nyo, makan bare. Makan apa? Makan nasi ya. Kalau itu dari bare jo. Jam 3 malam ketok pintu, Pak, tolong Pak, istri awak kamalaian. Antarnya kalau rezeki. Menikahnya kalau boleh dijaga calia. Yang tak boleh apanya? Allahumma ghfir laha. Jangan. Kita itu. Allahumma ghfir lahu. Itu tidak berlaku. Di mana dia ampunkan? Mati dalam kekufuran kok. Jodoh bilik ketik, jodoh bilik gadang. Nah, kalau di Minang seperti itu. Jangan sama sesawah aja pematang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Babu, tagang mana Bu? Menyampaikan nama itu pakai gitu Bu. Ayo pas Bang ya. Hah? Pas. Mohon maaf Tengku kalau saya yang bersalah. Jadi berkasih sayang, hebat bana hubungan awak dengan Allah, rajin ibadah, sholat wajib, sholat sunnah banyak, tilawah Al-Quran banyak. Dah dapat putih awak turun tiba di masjid. Kita tangga elok loh. Itu rusak tadi yang PJ rumah. Kodak akan dua, kodak putih ya. Ruhama'u bainahum, duribat alaihim mudillatu aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Dia akan ditimpa kemudaratan, kecelakaan di mana saja berada kalau putus hubungannya satu dengan Allah dan kedua sesama manusia. Sudah boleh putus itu. Kalau awak kalau tinggal di komplek, di rumah tetangga sudah macamnya. Sakit awak, siapa tahu dulu? Tetangga. Orang kampung tahu dulu, tidak di telepon baru tahu dulu. Ada telepon dah tahu dulu. Nah, jadi oleh sebab itu berkasih sayang, jangan berang ke berang saya. Iku pilih saya, lu bahasa kampung tu. Pilih ini si pemilik sudah lah. Isi kau binatang tu lo pilih sudah lah, itu tak boleh. Berkasih sayang, penuh kasih sayang, ramah tamah, sopan santun. Kalau di Minang raso jo pareso, malu jo sopan, itu dijaga. Kasihan saja, kadang ketek tua muda. Jadi yang penting berkasih sayang, termasuk kasihan saja makhluk yang lain juga, bukan hanya sesama manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lainnya. Begitulah Islam itu rahmatan lil alamin.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yaitunya ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama manusia, sesama makhluk. Berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, nikah awak karena Allah, dicari karena Allah tuh. Kalau untung aja doa tuh ayo deh. Lamu nasihati do, lebih salah beda lo. Diantara orang gaya, ndaknya rumah daya baru malangganya itu karena Allah. Dicari, bila di prosedur dulu, jalan sosial caranya, talak enggak mau do. Kemarin dalam bulan itu berapa kali itu datang ke rumah itu konsultasi talak rujukan cerai itu. Jadi penting, makanya agama itu perlu dalam diri, nanti akan timbul dalam keluarga dan akan muncul nanti di tengah masyarakat, insya Allah. Kan dari lingkungan kecil dulu, nyanyi ibu dulu kan, lingkaran kecil, baru masuk lingkaran besar. Tuh nyanyian anak TK dulu. Dari lingkungan kecil dulu, keluarga, pribadi. Nanti masuk jamaah, masyarakat, RT, RW, terus kelurahan, akan muncul nanti yang baik gitu. Penting kepribadian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama tadi punya prinsip, punya sikap tegas, keras terhadap kekufuran, termasuk dari segi ajaran-ajarannya, nilai-nilai norma-normanya. Kalau kufur itu tidak perlu dipakai. Boleh yang mazadi itu kufur itu. Ya, semakin banyak penyakit semakin menjadi kalau mazadi makin mendaki ya makin menjauh. Memangnya menjauh dari mazadi dari Allah itu selesai urusan? Enggak. Yang bahwa ditakdirkan Allah buruk anak kali sebut, yang namanya malang dalam peritulah muncul dalam perirai namanya itu mah. Meninggal awak dalam keadaan itu, kan gawat juga. Ini penting bagaimana kita tetap istiqomah. Kemudian selanjutnya yaitunya tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Pengikut Rasulullah, umat mengaku sebagai umat Nabi, rukuk dan sujud. Rukuk sujud itu maksudnya salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul. Salatlah engkau seperti aku salat. Rasulullah itu salat pakai rukuk, pakai sujud. Ada aturan-aturannya, arkan salat. Ngaku umat Nabi, salat enggak dong. Mau kalau pengakuan di mulut saja ya lah, atau pencitraan. Makanya penting sholat itu. Alhamdulillah tadi kan banyak anak-anak kita di sholat di sini. Walaupun dia seperti itu, ini masa depan aset kita itu. Jangan sampai ya waktu berhenti di situ. Gitu. Tetap kita ajak dia sholat, jangan maribui. Sholat jangan maribui. Gitu. Siap sholat zikir. Memang tugas awak seperti itu. Karena awak lah umur dari inyo kan masih kete-kete. Ingat 5, 6 atau ya mungkin 60 tahun yang akan datang. Anan balari tadi itu tuh, nan bagalui tadi itu tuh, nan kamar ramai yang masjid wah boleh dulu pak. Boleh lu kiamai ini. Ayo tuh, awak 60 tahun lewat tua awak. Tak semenggi itu dah. Ibu-ibu ini adalah 60, 50 itu. Tambah 60 lagi. Lah 100 sekian. Tidak betul juga lah. Teguga negaranya. Tidak mungkin. Ayo. Nan bagalui, nan balari, nan baku cikak tadi itu biasa ke rumah saya ini. Dari kita taraja-raja lah kadang tak bawa-bawa lah tua tak lupa tidak kamati jadi parangai. Dek biasa wak ke rumah saya dari dulu, biasa di ayah wak mandi wak, urang gaek-gaek dulu, pemuda dulu, guru-guru awak dulu, atau biasa sampai
indah juga. Itu kan bapak penyisihan tuh. Gitu. Nah biasa orang lain tuh. Itu perlu. Jadi kita ajak masing-masing kita kan rata-rata ada punya anak, ada punya cucu, atau punya istri. Kalau suami rajin datang ke rumah saji, ajak istri ya, kalau nggak alangannya. Oh salat qiyam tuh perempuannya di rumah Ustaz. Masalah khilafiyah nggak usah diuki-uki. Itu hadisnya koma di situ belum titik itu. Salat yang utama itu bagi perempuan di rumah. Iyo. Kalau dia ke masjid jangan dilarang. Lanjutannya itu. Kalau nggak timbul fitnah, nggak timbul ghibah, boleh dia ke masjid, boleh. Buktinya, shop yang terbaik itu sholat berjamaah 27. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisa main 27. Kalau tahu 27 kali sholat maghrib di rumah ada baru ya. Nah jadi kadang-kadang kan hal-hal yang itu diukit-ukit, nah akhirnya umat itu tidak mau datang ke masjid. Sadar dilarang, dibawa ke masjid, lindai boleh kalau dilarang itu. Jadi kamu lihat ciri khas umat pengikut Rasulullah itu, umat Nabi itu, tarahum ruk'an sujada. Dia itu ruku dan sujud, salat. Bahkan Nabi itu sampai bangkak kaki beliau disujui. Awak lagi bangkak juga kewa desa mure. Contoh. Mohon izin kalau ada yang sama. Di sebanyaknya perbanyak sujud. Alaika bikasratis sujud lillah, kata Rasul. Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjud lillah, satu kali sujud kepada Allah illa rafa'allahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajat seseorang hamba itu. Masya Allah. Banyak sujud itu maksudnya banyak amalan sholat. Laksanakan sholat wajib, perbanyak amalan sholat sunnah. Kalau sama puang namanya sholat sunnah itu. Langsung naik, lalu lewat, naik dulu, gitu. Biasakan. Nah, jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, salat itulah yang akan menyelamatkan kita, yang akan menyelamatkan manusia dunia sampai akhirat. Salat, bajale-jale awak dari gini. Kok kamu meninggal sholat Rasulullah dulu, tapi tidak. Fatimah sholat, saya Rasulullah bapakmu. Tidak bisa menolong di akhirat kalau kau tidak sholat. Sholat saya Rasulullah anak kandung surat. Bisa Rasul mengizinkan Fatimah, tenang saja, nanti di akhirat ada papi. Bisa juga kan? Tapi tidak. Nah, makanya sholat itu penting. Jangan sampai tinggal. Anak-anak awak, bapak ibu hadirin kaum muslimin umat Islam, jago anak awak, jago diri, jaga keluarga, naro dari api neraka. Bu, ledo jadi bu, le sayang kana bu, kau ramai kau rumah, kau dulu sayang. Mendengar dia kan. Kalau le sayang kana dunia akhirat selamanya. Nyampang ada kebakaran di rumah awak contoh. Ditakdirkan Allah jam 3 malam jam 2 api lah kadang. Anak dia cucu sedang lalu. Bapak dia lalu atau penjagoan. Penjagoan tak namanya jagoan. Diangke, tak namanya diangke lah. Diiri, dielo. Digado api ledang tu itu api dunia. Terangkan subuh salatu khairun minan naum. Ayat yang mandek bagi yang minta lagu ambil doa biar berkata baik kalau masjid. Anak bapak dia lalu atau banyak doa. Tidak usah jawab. Itu jawab seorang-seorang saya lah.
Tidak usah jauh. Kalau di Padiah lalu secara tidak langsung, nah ayah zaman ni mereka serugo dulu deh. Pintu naraku tunggu ya. Semua gitu tu mah. Abi kolin tujuh ayo bogo. Oi lalu kalau jo, hari lah jam 7 dah ke sekolah. Jago. Talambe sekolah ribu negari sebenarnya. Hilang sholat subuh yang saya. Nyokiti baru you dari kiti itu kan diajak. Kalau kadang payah aja ndak sekali dua kali kaduan lero. Payah, lalu usah-usah dulu ya wan, teh usah tidak. Mengecil dan amuh usah, amuh ya. Itu apa biasanya? Atuh, putih sono mau itu, ndak boleh dibiarkan. Sampai tahu memangnya putih ya orang anak dinyo. Kalau bininya, bu putih bu. Di akhirat besok putih ya orang anaknya. Berarti sampai nanti ke akhirat bertanggung jawab. Walaupun lah bininya. Itu caranya. Ibu ya, mohon maaf kalau terlalu karyawan. Memang suara pun kayak gitu. Gitu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi rukuk dan sujud. Tolong sekali lagi anak-anak awak jangan dibiarkan meninggal sholat. Jangan dibiarkan. Masalah tuh. Kalau sekali dibiarkan, kita di rumah kayak gitu. Sekali saya sholat jamaah hilang jadi, was. Diancam langsung. Saya sholat tadi. Ayo biar. Di mana? Tanya. Tagaan telinga itu saya. Itu sebenarnya anak awak mah. Awak kan diperintahnya tuh. Orang lazar itu dua orang ketipiru. Lah kamai orang itu dua dulu. Iklan dan nanya orang. Lah mulai orang rekan pertama sampai selesai. Adi mah itu kita membiarkan saja itu. Itu kan biasa tuh. Biasa sayanya. Padahal itu masalah. Matian dipiru, ndak jual. Alhamdulillah Bapak Ibu, sejak 2007 balik sampai kini TV ndak hidup di rumah lu. Rusak. Tak buat dia dah. Kabel antena makan di manci. Bukan manci bu ya, ayo aja dah nyala pangal. Kabel nama ya, bes kali ini betul dia. Ada kabel begini dah. Buka rumah tapis deh. Bisa dah jana peran lagi. Anak orang misalnya atau pandai lo. Bisa dah. Jangan sih, apalagi kalau handphone tu ada itu. Ini beraja dari yang lalu. Hati-hati. Yang penting jangan sampai tinggal ibadah anak awak dari kecil ini biasakan. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ya ta'ala fadla minallahi ridwana. Carilah rizki yang Allah ridho. Bau saulah tapi usaha tu yang Allah ridho. Jangan memakai prinsip hati gote halal haram hantam tarui. Itu dah muh tu dah. Ada halalan thayyiban jalih dalam Islam tu. Ikut dah tu. Sama saya sudah sama. Bisa sama. Allah sudah mengatur. Semua akan dipertanggungjawabkan. Kalau masalah umur, kemana umurmu? 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Kalau harato dua. Suuk kita min aina tazabahu dari mana didapat wa ina faqahu kama di pagunuan. Hati-hati itu buku belakang. Dari mana didapat? Halal, haram, hak, batil. Kama di pagunuan. Halal, haram, hak, batil. Jangan. Ini bertanggungjawabkan. Enggak ada ceritanya. Kita kan dititipkan. Jadi semuanya kita hanya hak pakai. Nah, makanya dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, manusia hanya hak pakai, bukan hak milik. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Al-haqqu min rabbikum. Waktu isya kita 27 berapa itu? Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas agar kita tetap istiqomah di atas kebenaran ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.